Mari kita jadikan bulan Maria ini dengan meningkatkan doa-doa kita, doa rosario, dan mendalami firman Tuhan yang berbicara tentang wanita yang sangat mulia dan kudus ini. Dan hari ini gereja juga secara fakultatif merayakan perayaan Santo Yosef. Maka sungguh Santo Yusuf dan Bunda Maria menjadi pasangan yang patut kita jadikan sentral. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, kaum keluarga, Bapak Ibu sekalian, di rumah masing-masing atau di tempat dimanapun kita berada. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, membuka bulan Mei sebagai bulan Maria. Kita ingin menandai segenap pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan dengan perantaraan hati Maria yang penuh belas kasih, yang memelihara kita anak-anaknya. Bunda Maria merupakan figur kesayangan bagi umat Katolik, karena figur ibu, figur wanita yang ditampilkan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan hubungan atau relasi kita dengan Bapa atau Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita jadikan bulan Maria ini dengan meningkatkan doa-doa kita, doa rosario, permenungan-permenungan tentang Maria, dan mendalami firman Tuhan yang berbicara tentang wanita yang sangat mulia dan kudus ini. Dan hari ini, gereja juga secara fakultatif merayakan perayaan Santo Yosef. Maka sungguh Santo Yusuf dan Bunda Maria menjadi pasangan yang patut kita jadikan sentral dalam membuka bulan Maria ini. Marilah mengawali perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, sempurnakanlah rahmat Paskah dalam diri kami, yang telah Kau berbaharui dalam pembaptisan suci. Semoga dengan bantuan-Mu, kami dapat menghasilkan buah melimpah dan mencapai sukacita kekal, sebagaimana yang ditunjukkan Bunda Perawan Maria di dalam kehidupan gereja-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rancangan liturgi kita pada hari ini sungguh indah ketika di tanggal 1 bulan Mei 2021, kita buka sebagai bulan Maria, kita merayakan juga kalender liturgi peringatan Santo Yusuf. Umat Katolik bersyukur sebab dari tanggal 8 Desember tahun lalu sampai 8 Desember tahun ini, kita merayakan sebagai tahun Santo Yusuf. Ini adalah isi dari surat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, berjudul Patris Corde, untuk mengenang 150 tahun Santo Yusuf menjadi pelindung gereja Katolik sejak ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1870. Berarti sampai sekarang ini 150 tahun. Ia sungguh adalah suami Maria yang rendah hati dan ayah angkat Yesus yang lemah lembut dan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, saya ingin menyandingkan permenungan kita tentang pembukaan bulan Maria, kita sandingkan figur Maria dengan Santo Yosef. Maria sudah menjadi figur yang sangat lekat di hati umat Katolik. Sabda-sabda Tuhan baginya, sikap-sikap hidupnya sudah sangat dikenal, karena ia adalah figur ibu yang selalu
tak henti-hentinya diwartakan. Tetapi Santo Yosef, dia tidak lebih sebagai semacam pemeran pembantu. Kisah hidupnya sangat jarang diangkat di dalam kitab suci. Tetapi menurut refleksi Paus Fransiskus dalam Patris Corde, ia memberikan dimensi mendalam dalam pewartaan dan misi serta identitas hidupnya. Coba mari kita bayangkan, apa yang terjadi kalau Maria tanpa didampingi Yosef. Pengungsian ke Mesir, Raja Herodes mau membunuh anaknya. Atau saat melahirkan, tidak ada figur Yosef. Ya, kita tidak bisa membayangkan sebab memang ya gimana ya, itu tidak ada dalam kitab suci. Tetapi ya Allah juga Maha Kuasa. Mungkin ada jalan lain yang ingin ditunjukkan, tetapi itu tidak ada. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah Santo Yusuf ini berani menyandang ya, status sebagai ayah legal. Dokumen Santo Fransiskus, ya, Paus Fransiskus ini, Patris Corde, menyebutkan ia mengemban peran kebapaan legal. Karena dia memberikan nama kepada Yesus sesuai dengan petunjuk malaikat dalam mimpi. Nama Yesus diberikan oleh Yosef atau Santo Yusuf ini. 4 kali dia bermimpi. Dan mimpinya berhubungan bukan soal lain tetapi hanya tentang 2 pribadi ini, Maria dan Yesus. Ia membawa ke dalam mimpinya segenap kekurangan dan kelemahannya, segenap kelebihan dan kebaikannya. Allah menuntun dia di dalam mimpi-mimpi ini, dan ia menjadi pelindung gereja kecil yang disebut keluarga kudus Nazaret. Karena itu Paulus Yohanes yang kedua menggelarinya sebagai penjaga sang penebus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, latar belakang Santo Yosef sebagai tukang kayu membawanya kepada sebuah sikap yang luar biasa, yaitu kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati ada lemah lembut dan penuh kasih. Paus Pius XII menggelari sebagai pelindung para pekerja, karena dia adalah seorang pekerja. Untuk itu bagi kita semua orang-orang pekerja, kita semua adalah kaum buruh. Hari ini hari buruh. Jakarta beberapa jalan utama ditutup, akses jalan ditutup karena ada demo dari buruh. Mungkin memperjuangkan keadilan bagi kehidupan kaum buruh, mari kita berefleksi atas 3 hal ini yang ditampilkan oleh Yosef pekerja. 1, kesederhanaan. Yosef dan Maria. Maria bukan wanita sosialita di zamannya. Ia wanita desa yang terlalu sederhana. Tapi ia dikehendaki Tuhan, dipanggil Tuhan untuk karya besar yang teramat mulia, yaitu memperkandungkan Yesus dari rahimnya. Santo Yusuf, tukang kayu yang sederhana. Dia juga bukan sosialita atau penguasa. Nah, bukti kesederhanaan Maria dan Yosef ini terjadi, kita lihat sebagai satu keluarga ketika mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah. Bagi keluarga-keluarga muda, coba ingat peristiwa ini. Seringkali memulai kehidupan keluarga sebagai suami istri habis pernikahan, apalagi dengan kelahiran anak, membuat tambah susah. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan, tetapi coba hiduplah di dalam ketabahan dan ketaatan sebagaimana keluarga muda pada waktu itu, Yosef dan Maria. Kebiasaan orang membawa anak untuk dipersembahkan di bait Allah adalah membawa persembahan anak domba. Tapi Yosef dan Maria keluarga sederhana. Mereka hanya bisa membawa 2 ekor anak burung merpati sebagai korban. Ini adalah pengecualian yang memang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga tidak mampu untuk mempersembahkan. Karena anak domba itu lebih mahal. Padahal itu yang diwajibkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kesederhanaan, Tuhan menggunakan mereka. Tuhan tidak melihat mereka dari kelebihan-kelebihannya. Yang berikut,
pekerja keras. Maria bekerja keras di dalam memahami perkara-perkara rohani yang dilalui. Pergumulan rohani itu sebenarnya pergumulan yang amat berat. Tapi Injil mencatat, ia menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Sementara Yosef lebih bergumul dengan pekerjaan dan nafkah harian. Ia seorang pekerja keras. Yesus dan Maria hidup dari nafkah yang dihasilkan dari profesi tukang kayu. Ia berusaha menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga ini. Ia mendapat makanan dari hasil kerja kerasnya dan berusaha mengusahakan diri memenuhi kebutuhan yang terbaik bagi keluarganya. Seorang pria yang luar biasa, tidak lari dari tanggung jawab, tidak malas dan santai, tapi sungguh-sungguh mempunyai tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, pelindung dan pemelihara. Maria adalah pemelihara Yesus dan mendampinginya dengan setia sampai di bawah kaki salib ketika putranya diturunkan dari atas salib. Makanya bulan Mei ini kita sebut bulan Maria. Akan tetapi kita ingat juga tahun ini disebut sebagai tahun Yusuf. Mari kita renungkan dua pribadi istimewa ini yang disandingkan satu sama lain untuk melihat tiga hal utama dalam hidup mereka: kesederhanaan, pekerja keras, dan pelindung serta pemelihara. Kedua pribadi ini dipanggil dari kelemahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terlalu sering kita berpikir bahwa Allah hanya mengandalkan bagian diri kita yang baik dan berhasil. Dalam kenyataan, kebanyakan rencana Allah justru dalam kelemahan kita. Asal kita jujur dengan diri kita, jujur dengan kelemahan kita. Maria mengatakan begini, siapakah aku ini? Aku belum bersuami. Ia menyatakan ya, kelemahannya. Yusuf dengan jujur mengakui. Penginjil mencatat, walaupun dia seorang tulus dan baik hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria, ia ingin diam-diam menceraikan istrinya. Cerai adalah kata tabu dalam kehidupan rumah tangga. Penginjil mencatat orang ini mempunyai rencana. Dan catatan hidup harian kita, sejarah dari tahun ke tahun, abad ke abad, banyak pria berpikir-pikir untuk menceraikan istrinya. Puji Tuhan banyak yang tidak jadi. Tetapi pergumulan selalu ada. Mereka berpikir-pikir untuk menceraikan istrinya. Marilah kita ikuti Santo Yusuf, membawa dalam mimpi, termasuk kelemahan kita, pergumulan kita, keinginan-keinginan jahat kita. Kita hadapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengubahnya. Dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus bilang begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara-saudara, saya ingin bilang berdasarkan dokumen, refleksi saya dari dokumen Patris Corde, mari kita dengan rendah hati mengakui kelemahan kita dan melihat kelemahan sebagai ajang Tuhan mau berkarya. Tuhan tidak memanggil keluarga kudus itu dari keluarga aristokrat, sosialita, dan penguasa di zamannya, tapi justru dari orang-orang sederhana. Zaman ini telah membuat kita untuk bermimpi menjadi orang-orang hebat dalam hal kekayaan, dalam hal sosialitas, dalam hal apapun. Tetapi kitab suci menarik kita untuk melihat figur-figur sederhana dalam diri mereka lah karya misteri keajaiban Tuhan dapat berlangsung. Saudara-saudara yang terkasih, Santo Filipus
dalam dialog dengan Yesus bertanya tentang kesatuan hakiki antara Bapa dan Putra. Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, masa engkau mempertanyakan seperti itu? Berarti engkau tidak mengenal aku. Jujur, kita adalah Filipus modern. Saya juga merasa diri Filipus modern. Dalam banyak hal, kita sebenarnya tidak terlalu mengenal Tuhan yang kita ikuti. Dalam banyak hal, kita ternyata belum terlalu mengikuti apa yang Dia harapkan. Bahkan mengenal harapannya bagi kita pun seringkali kabur. Kita terlalu banyak direcoki oleh hal-hal lain sehingga kita tidak fokus di dalam mengenal Tuhan kita. Hanya saja ada satu sabda yang dikatakan Yesus, whatever you do to the least of my brother, you do it unto me. Yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang kecil, itu kamu lakukan terhadap aku. Tuhan mengidentifikasi diri dalam kesederhanaan. Apa yang kamu lakukan dalam kesederhanaan, itu kamu lakukan untuk Tuhan. Baiklah para Filipus modern, saya, Anda, kita semua patut melihat Tuhan dalam satu tanda yang nyata adalah Ekaristi. Dalam Ekaristi, Tuhan menyatakan dirinya. Kita lanjutkan Ekaristi ini. Semoga di hari buruh ini juga bukan hanya demo yang ditunggangi kepentingan politik, tapi kita mempunyai visi kitab suci yang membawa kita untuk melihat teladan dalam diri Maria dan Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja dengan kesederhanaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang dilakukannya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Putramu meminta kami merayakan ibadah ini untuk mengenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Kami telah mengambil bagian dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu, khususnya seturut contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami makin mendekatkan diri kepada Putramu dengan pengantaraan Bunda yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Gereja Katolik menaruh penghormatan yang khusus kepada Bunda Maria. Tetapi seiring dengan itu, banyak kali orang-orang mencibir tentang Bunda yang kita cintai. Mereka menyangka kita menyembah patung. Saudara-saudari, Bunda Maria manusia biasa, Bunda Maria bukan Tuhan. Gereja Katolik tidak menyembah patung. Gereja Katolik menaruh hormat. Penghormatan itu dalam Gereja Katolik secara tradisional ada dua pengertian. Yang satu, penyembahan atau latria bahasa Latin. Penyembahan hanya diberikan bagi Bapa, Putra, Roh Kudus, selesai. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Tidak ada penyembahan-penyembahan lain dalam Gereja Katolik. Maka tidak benar Gereja Katolik menyembah patung, tidak benar. Gereja Katolik menaruh hormat kepada orang kudus lewat benda kudus dan lain-lain. Gereja Katolik hanya menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus, jelas dalam perayaan Ekaristi. Itulah penyembahan, worship. Yang lain dilakukan Katolik, khususnya terhadap Bunda Maria itu disebut dulia atau veneration. Berarti Bunda Maria itu disebut sebagai super dulia karena dia memang yang unggul dari para kudus. Maka jangan ragu untuk mengungkapkan penghormatan kepada Bunda Maria. Sebagai warga negara yang baik, kita menghormati bendera, kita menghormati simbol kepala negara, bukan berarti kita nyembah kepala negara, tapi kita menaruh hormat. Itulah yang disebut sebagai dulia. Marilah kita nyatakan dalam hidup kita penghormatan yang layak bagi Bunda yang kita kasihi. Dan dalam tahun ini kita sertakan Santo Yosef di sampingnya. Mereka adalah kekuatan bagi iman kita. Karena mereka manusia-manusia biasa seperti kita yang menghayati jalan hidupnya dalam jalan iman. Kita mohon berkat dari Tuhan, menandai penghormatan ini
kita nyatakan ungkapan cinta kita kepada Bunda Maria dengan berseru bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita membuka bulan Mei sebagai bulan Maria sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.